Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azalea Sofa Fan TV. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya kita telah belajar dari banyak para nabi, yaitu dari Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Hud. Kali ini kita akan membahas salah satu nabi, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim bisa menjadi salah satu cara untuk meneladani akhlak baiknya. Kisahnya pun tercatat dalam Al-Quranul Karim sebagai ajaran dan pelajaran yang sempurna bersama dengan kisah-kisah umatnya. Kisah penciptaan dan karakter sepanjang zaman yang menyebutkan bahwa Sarah adalah pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibunya bernama Layutsah, seorang wanita yang menyembunyikan keyakinannya. Kisah ini memiliki beberapa versi yang menurut salah satu sumber. Nabi Ibrahim lahir di sebuah desa bernama Barsah. Itu terletak tepatnya di daerah Damaskus yang merupakan ada gua yang sangat terkenal, yang dikatakan bahwa semua keinginan Anda jika berdoa di sana akan terkabul. Sebelum Nabi Ibrahim lahir, para astrolog memberitahu Raja Namrud bahwa antara tahun 1889 dan 1956 akan lahir seorang putra yang nantinya akan menghancurkan kerajaannya. Jadi dia meminta para prajurit untuk menemukannya agar ramalan ini tidak menjadi kenyataan. Kemudian anak laki-laki yang lahir pada tahun itu dibunuh. Laki-laki juga dilarang berhubungan badan dengan istrinya, bahkan setiap rumah dijaga oleh petugas istana. Selang beberapa waktu, sang dukun memberitahukan Raja Namrud bahwa tanggal lahir anak laki-laki tersebut sudah sangat dekat. Ketika waktu kelahiran sudah dekat, Ibu Ibrahim pergi ke sebuah gua agar pengawal kerajaan tidak mengetahui bahwa anak yang dikandungnya telah selamat. Wajah kecilnya muncul cahaya di dahinya. Kemudian berbagai hal aneh terjadi di daerah tersebut di kerajaan Namrud, di mana berhala yang semula berdiri kokoh tiba-tiba jatuh. Balkon gedung Namrud pun runtuh. Mahkotanya pun yang sedang dipakai jatuh dari kepalanya. Selain itu, Ibu Ibrahim menutup pintu gua untuk melindungi anaknya dari orang-orang yang berniat buruk. Tepat 1 minggu setelah Ibu Ibrahim berada di dalam gua, Ibu Ibrahim menemukan anaknya sedang meminum susu dari ibu jarinya dan madu serta keju dari jari lainnya. Itu merupakan salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu dia pergi dan kembali tepat 1 tahun kemudian. Pertumbuhannya sedikit lebih cepat dibandingkan dengan anak seusianya. Setiap bulan Ibrahim tumbuh menjadi anak berusia 1 tahun, dan ketika dia keluar dari gua dia diperkirakan menjadi anak berusia 12 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim kecil mencari Tuhannya dengan merenungkan peristiwa besar seperti matahari terbit, gunung, laut, dan lain-lain. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan gua, dia mencoba berbagai cara untuk menemukan Tuhannya. Hal itu tertuang dalam Al-Quran dalam beberapa surah khusus. Tujuannya adalah catatan dan pelajaran bagi umat untuk mengetahui seberapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya selama pencariannya, Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan bahwa apa yang dia anggap hebat tidak bertahan lama, dan diasumsikan pada saat itu ada seorang yang lebih kuat. Ayat-ayat Al-Quran mengatakan, sesungguhnya jika Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Saat remaja, Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya tentang Tuhan yang sebenarnya. Pada saat itu dia memahami kesia-siaan patung itu. Alhasil, keinginannya untuk mencerahkan umatnya semakin kuat, dan akhirnya ia memilih jalur berdakwah. Ketika dia menemukan bahwa ayahnya tidak akan meninggalkan penyembahan berhala, dia diliputi kesedihan meski sudah berkali-kali diingatkan. Hal ini namun posisinya terbukti sangat kuat. Tuhan
akan menghukum orang-orang kafir sampai akhir. Saat ini kebanyakan orang-orang yang dibaiat di Al-Maqdis masih tetap menyembah berhala. Namun ia harus menerima kenyataan pahit bahwa penciptaan semua patung adalah ayahnya sendiri. Bentuknya sendiri sebagian besar merupakan salah satu kepribadian dari rasi bintang. Banyak halangan dan hambatan dalam berdakwah, termasuk menerima berbagai penolakan dari kaumnya sendiri untuk tetap menyembah berhala. Mereka percaya bahwa kepercayaan tradisional lebih kuat dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Khotbahnya langsung ditolak oleh masyarakat sekitar, bahkan sering melakukan tindakan kekerasan, salah satunya alasan yang diberikan dalam surat Al-Anbiya. Meski terus mendapatkan penolakan, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menyebarkan ajaran tauhid yang bertujuan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di kaum Raja Namrud. Dengan berlalunya waktu, orang-orang mulai mengungkapkan keyakinan mereka satu persatu, dan hanya sedikit yang masih sebagian yang secara sembunyi-sembunyi karena masih dalam ketakutan sama Raja Namrud. Ketika Raja Namrud tahu akan kematiannya semakin menyiksa, ketika mendengar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membawa pelajaran baru selama sisa hidup Raja Namrud, dia menggunakan strategi intimidasi untuk mencari cara agar ramalan yang pernah dia dengar tidak menjadi kenyataan. Pertengkaran antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam merobohkan semua patung-patung dan berhala yang disembah para kaum Raja Namrud. Semua terkecuali patung yang besar yang disisakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya dan yang pada dasarnya merujuk pada jawaban di atas. Pertanyaan umatnya adalah, ajaran tauhid itu benar, apakah dia bisa membuktikannya? Keberanian Nabi Ibrahim dalam menentang Raja Namrud membuat marah raja tersebut, karena selain takut ramalannya sebelumnya akan menjadi kenyataan, pengikutnya telah menghasut sehingga kekayaannya tidak sebanyak sebelumnya. Untuk mencegahnya dia mengambil berbagai opsi, termasuk salah satu membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Fakta yang mengejutkan adalah api itu sama sekali tidak menyentuh tubuh Nabi Allah, bahkan dikatakan dingin jika disentuh. Kejadian ini terekam dalam surat An-Nabiyyah ayat 69 yang sering digunakan sebagai salah satu ayat ruqyah. Allah memilih keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menerima hadiah khusus di antara orang-orang di bumi ini dengan perjuangannya yang menyebarkan ajaran yang diatur dengan kelahiran Ishak dan Yakub setelah penantian bertahun-tahun menjadi anugerah yang sangat berharga. Perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam harus dihentikan dan digantikan oleh putranya. Saat dia sedang duduk di teras rumahnya dan memperhatikan bahwa seseorang laki tua dengan tongkat datang dengan wajah yang menyedihkan dan memintanya untuk masuk dan melayaninya. Malaikat langsung membawa kabar saat ini mereka berkunjung ke kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bentuknya yang digunakan mirip dengan manusia, meski dia masih menyadari karena auranya terlihat berbeda. Kemudian hidangan khusus disiapkan untuk menjamunya. Anehnya, lelaki tua itu adalah malaikat Israel. Setelah setahun kemudian, malaikat Israel kembali lagi dalam kondisi prima. Namun terjadi kesepakatan ketika tiba waktunya untuk menyambut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahan ini menyebabkan malaikat menyampaikan perintahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.